Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mulai khutbah yang singkat ini Hakim berwasiat kepada kita semua, terutama diri saya sebagai Hakim pribadi dan juga para hadirin dan hadirat yang hadir pada Jumat yang berkah ini, untuk senantiasa kita berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban-kewajiban dan meninggalkan diri kita dari segala yang dilarang maupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan khutbah kali ini, saya sebagai Khatib akan menyampaikan berkenaan dengan tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Hari kiamat atau merupakan hari berakhirnya kehidupan kita insan, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan hari akhir tersebut agar kita sebagai hamba-hambanya selalu mempersiapkan bekal kita menuju alam akhirat setiap saat. Namun meski kita tidak mengetahui kapan kiamat terjadi, kita sebagai umat Islam harus mengimani, harus mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti dan pasti akan tiba. Kita percaya pada hari kiamat adalah termasuk dari poin rukun iman kita. Tadi di awal saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus percaya kepada apa-apa yang diturunkan oleh Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah SAW dan juga kitab-kitab sebelum Islam. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kita harus meyakini akan datangnya, akan tibanya hari kiamat tersebut. Jadi pada prinsipnya, setelah kita mempercayai kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, kita harus percaya kepada hari kiamat yang merupakan ajaran yang paling ditekankan di dalam Al-Quran Karim. Tidak ada kitab-kitab suci lainnya yang menggambarkan hari kiamat dengan begitu jelasnya seperti yang digambarkan di dalam kitab kita sebagai orang Islam di Al-Quran Karim. Menurut Al-Quran Karim, pada hari kiamat seluruh alam semesta ini akan berakhir. Seluruh dunia dan langit serta isinya ini akan hancur. Kemudian orang-orang yang telah meninggal akan dibangkitkan dan amal-amal perbuatan
diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki catatan yang baik akan diberi pahala. Mereka akan ditempatkan sesuai amalannya di surga. Sedangkan mereka yang memiliki catatan yang buruk, mereka perlu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan konsep mereka akan dilempar ke dalam neraka. Bapak-bapak hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat begitu banyak nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya Al-Quran mengatakan hari kiamat itu yaumil akhir, artinya adalah hari akhir. Yaumul kiamat artinya adalah kiamat. Yaumul fas artinya merupakan hari yang istimewa. Yaumul ajami yaitu tempat hari kita berkumpul. Yaumul al-tawaqi yaitu tempat hari kita untuk pertemuan. Dan juga asyarah yaitu hari kiamat. Dan ada satu lagi al-qari'ah yaitu artinya bencana. Itulah nama-nama hari kiamat yang tergambar di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tetapi waktu pastinya datang hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Qari'ah telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, yaitu malapetaka besar. Alangkah dahsyatnya malapetaka itu. Dan tahukah engkau apakah malapetaka besar itu? Pada hari ketika manusia seperti agas yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang disisir. Maka barang siapa berat timbangan amalnya, maka baginya kehidupan yang menyenangkan. Dan barang siapa ringan timbangan amalnya, maka baginya neraka sebagai tempat kembalinya. Sedangkan di dalam hadis telah diriwayatkan dari Hadrat Abu Hujaifah bin Asid Al-Ghifari, beliau telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami secara tiba-tiba saat kami sibuk di dalam diskusi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Para sahabat menjawab, kami sedang memperbincangkan masalah hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, hari kiamat tidak akan datang sampai kalian melihat 10 tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kiamat itu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda yang dimaksud, yaitu pertama, asap, kedua, dajjal, si penipu besar, ketiga, dabbah, binatang melata, keempat, matahari terbit dari barat, kelima, turunnya Isa bin Maryam dan Imam Mahdi, keenam, Yajud dan Majud, ketujuh, gerhana di timur, kedelapan, gerhana di barat, kesembilan, gerhana di Jazirah Arab, dan pada akhir dari itu, yang ke-10, api yang menyala keluar dari Yaman, dan akan menghalau umat manusia ke mahsyar, tempat berkumpul mereka. Terdapat di dalam kitab Sahih Muslim jilid 4, hadis yang ke 2466, bab tanda-tanda hari kiamat. Jadi beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa khattaman nabiyyin di dalam hadis ini dapat kita saksikan secara nyata dan sempurna telah terjadi di zaman kita sekarang ini. Hal ini tidak hanya menegaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang berkata-kata berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah An-Najm surah 53 ayat yang ke-4 dan 5. Akan tetapi munculnya fenomena-fenomena alam
baik di langit maupun di bumi, itu pun pasti membawa pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran surat 3 ayat yang ke-191. Mari kita melihat berkenaan dengan hadis tadi yang menggambarkan tanda-tanda akhir zaman yang ada 10. Pertama adalah asap. Salah satu tanda yang disebutkan di dalam hadis ini adalah ad-dukan atau asap atau debu. Jika kita renungkan makna ad-dukan di dalam Al-Quran surah ad-dukan ayat 11 sampai dengan 12, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ad-dukan yang dimaksud ialah dibawa dari langit yang akan meliputi dan menjadi derita yang pedih bagi umat manusia. Maka yang paling nyata kentara kita lihat sekarang adalah asap dan debu peperangan demi peperangan yang terjadi di kawasan Teluk dan Timur Tengah, yang menimbulkan roket-roket atau bom-bom yang datang dari arah udara, yang meledakkan gedung-gedung dan permukiman sehingga menimbulkan asap dan debu yang pekat ke udara, serta menjadi derita bagi manusia yang ada di sekitarnya. Lihatlah pemandangan kota Gaza, Palestina ketika dihujani bom oleh tentara Israel. Asap dan debu yang ditimbulkan akibat ledakan bom menyelimuti langit kota Gaza. Yang kedua, munculnya Dajjal atau Antikristus. Peringatan tentang Dajjal atau Antikristus muncul secara menonjol dalam nubuatan tentang akhir zaman. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya tentang Dajjal akhir zaman, karena ia akan menjadi ancaman spiritual terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Pada saat yang sama, tampaknya tidak ada penyebutan tentang Dajjal di dalam Al-Quran. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Al-Quran tidak memperingatkan kita tentang Dajjal jika ancamannya begitu besar sehingga seorang nabi akan diutus di akhir zaman untuk menentangnya? Alih-alih menemukan penyebutan tentang Dajjal, kita menemukan banyak penyebutan dalam Al-Quran tentang Yajud dan Majud malah, dan tentang munculnya kembali kepercayaan Kristen sebagai kekuatan besar di akhir zaman. Semua fenomena ini tampaknya saling terkait. Misalnya saat menggambarkan Dajjal, Nabi Muhammad SAW menasihati umat Islam untuk membaca ayat-ayat pembuka dan penutup surah Al-Kahfi untuk perlindungan. Ayat-ayat ini tidak berbicara tentang apapun kecuali agama Kristen, dan surah itu sendiri diakhiri dengan deskripsi tentang kebangkitan kembali umat Kristen. Selain itu, dalam doa agung surah Al-Fatihah, umat Islam diperingatkan agar tidak mengambil jalan orang-orang yang telah tersesat. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa jalan ini adalah jalan orang-orang Kristen. Selain itu, kita menemukan banyak juga penyebutan dalam tradisi tentang kedatangan seorang Imam Mahdi untuk mematahkan salib. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa agama Kristen akan bangkit dan menonjol di akhir zaman. Tanda ketiga adalah dabbah. Jadi salah satu tanda lain yang disebutkan dalam hadis tadi adalah dabbah, yaitu binatang melata. Tentu saja binatang yang dimaksud bukan binatang melata biasa yang sering kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena binatang demikian tidak layak disebut sebagai sebuah tanda akhir zaman. Dabbah atau binatang di sini adalah sesuatu yang luar biasa, yang tampak mengherankan dan mencengangkan, yang sebelumnya tidak pernah ada tentunya. Ini juga sedang kita saksikan dengan timbulnya wabah virus yang melanda kehidupan umat manusia di zaman ini, seperti misalnya virus HIV, AIDS yang telah mewabah ke seluruh dunia, dan juga virus Ebola yang mewabah di Afrika. Kedua jenis virus ini sangat mematikan
dan mencengangkan dunia, karena telah memakan jutaan korban jiwa manusia dengan cara kematian yang mengerikan sekaligus mengherankan. Sementara para ahli di seluruh dunia hingga sekarang belum ada yang dapat menemukan obat penangkalnya. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Salah satu tanda lainnya yang disebutkan di dalam hadis itu adalah matahari akan terbit dari barat. Matahari yang dimaksud di dalam hadis ini tentu bukan matahari yang biasa kita saksikan setiap pagi terbit di sebelah timur, akan berpindah terbit dari barat. Karena pengertian seperti demikian tidak saja akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan alam semesta, akan tetapi juga akan bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang sudah menetapkan bahwa matahari tidak akan mungkin mengejar bulan, dan tidak pula malam akan mendahului siang. Dan masing-masing mereka beredar pada tempat edarnya. Quran Surah Yasin, Surah 36 ayat yang ke-41. Jadi, yang dimaksud itu adalah matahari yang dikatakan akan terbit dari barat, yaitu matahari Islam, matahari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan bersinar dari barat, yakni bangsa-bangsa barat akan menerima Islam dan menjalankan ajaran Islam sedemikian rupa tinggi nilainya, seakan-akan matahari Islam dan cahaya Rasulullah SAW bersinar di barat. Baru-baru ini penelitian yang telah dilakukan oleh Amerika, Pew Research Center, menyebutkan bahwa pertumbuhan umat Islam di Eropa akan berkembang. Di Eropa, jumlah muslim mencapai lebih dari 10% dari total populasi pada tahun 2050. Islam pun akan menjadi agama mayoritas di 51 negara di dunia. Bersumber dari Tempo, hari Minggu tanggal 5 April 2015. Kemudian yang kelima adalah turunnya Isa dan Imam Mahdi. Jadi di antara 10 tanda yang disebutkan di dalam hadis itu adalah salah satunya turunnya Nabi Isa Ibnu Maryam alaihissalam. Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa Isa alaihissalam yang akan datang adalah Imam Mahdi juga. Hal ini cocok sekali seperti sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa walal mahdi ila Isa, bahwa tidak ada Mahdi kecuali Isa. Terdapat di dalam hadis Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi di sini disebutkan dalam banyak riwayat bahwa pada saat semua tanda-tanda zaman itu sudah muncul dan terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan seorang laki-laki dari umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa khattaman nabiyyin untuk mengajak dan memimpin mereka kembali kepada ajaran Islam. Quran Surah Yasin, Surat 36 ayat 21, yaitu ajaran yang dahulu pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surah Al-Jumu'ah, Surah 62 ayat 3 dan 4. Dan juga seorang laki-laki yang dijanjikan akan datang di akhir zaman ini adalah seorang laki-laki yang dari pihak ibu keturunannya dari Hajrat Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat di dalam Kanzul Umal, juz yang ke-14, hadis yang 38.653. Dan dari pihak ayah adalah keturunan kaum Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut Rasulullah SAW akan muncul dari timur Damasik
Beliau menggunakan nama Ahmad, salah satu dari nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua terdapat di dalam Kanzul Ummal. Sebab pada hakikatnya Imam Mahdi diutus pada akhir zaman ini hanya semata-mata untuk menyampaikan kembali wujud suci Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ajaran Imam Mahdi adalah ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pria yang ditakdirkan menjadi majhar, menjadi penampakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi gelar Imam Mahdi dan Nabiullah Isa alaihissalam, sesuai dengan Sahih Muslim bab Dajjal dan sifat-sifatnya. Yang keenam, yaitu Yajud dan Majud. Di satu sisi, Al-Quran membuktikan bahwa orang-orang Kristen di Eropa adalah Yajud dan Majud. Dan di sisi lain, Al-Quran telah menyebutkan tanda-tanda khusus tentang Yajud dan Majud yang hanya dapat diterapkan pada kekuatan-kekuatan Eropa. Seperti misalnya tertulis bahwa mereka akan mendaki setiap ketinggian, yaitu mereka akan mengalahkan semua kekuatan lain dan menjadi yang tertinggi dalam semua hal duniawi. Demikian pula telah disebutkan juga di dalam hadis bahwa tidak ada negara yang akan mampu melawan mereka. Dengan demikian, ditetapkan secara meyakinkan bahwa kekuatan-kekuatan ini adalah Yajud dan Majud. Menyangkal hal ini adalah sikap keras kepala dan penentangan terhadap firman Tuhan. Siapa yang dapat menyangkal bahwa sesuai dengan firman Tuhan yang Maha Esa dan penjelasan Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang dalam kekuatan duniawi mereka lebih unggul daripada setiap orang lain. Mereka tidak ada bandingannya dalam seni perang dan tata negara. Penemuan dan mesin-mesin mereka telah membentuk pola-pola baru, baik dalam perang maupun dalam kenyamanan dan kemewahan duniawi. Mereka telah membawa revolusi yang menakjubkan dalam budaya umat manusia dan telah menunjukkan penguasaan yang sedemikian hebat dalam tata negara dan dalam penyediaan peralatan untuk perang dan perdamaian yang tidak ada bandingannya sejak terciptanya dunia. Jadi, sementara Dajjal merujuk pada aspek ideologis daripada peradaban Kristen akhir zaman, Gog dan Magog, Yajud dan Majud merujuk pada aspek politik dan militer mereka. Nama-nama tersebut meramalkan bahwa kekuatan politik peradaban ini akan terbagi menjadi dua faksi yang saling bertentangan keduanya, menggunakan api untuk penggunaan yang sangat besar. Sejarah memang telah membuktikannya. Peradaban Barat secara keseluruhan ditandai oleh kekuatan senjatanya yang besar, yang mampu memproduksi industri dan persenjataan yang merusak dalam skala yang sebelumnya tidak terbayangkan. Peradaban ini telah terpecah menjadi dua kelompok besar yang awalnya muncul sebagai poros komunis dan kapitalis. Selanjutnya yang ke-7, 8, dan 9, 3 gerhana di barat, di timur, dan di Jazirah Arab. Salah satu tanda lainnya yang disebutkan adalah 3 gerhana ini. Tentu gerhana yang dimaksud bukan gerhana alami yang biasa terjadi, melainkan gerhana luar biasa yang di dalam hadis disebutkan bahwa gerhana yang belum pernah terjadi sejak bumi dan langit diciptakan, yaitu gerhana bulan dan matahari pada bulan Ramadan. Dan gerhana yang luar biasa tersebut terjadi untuk menandai akan datangnya Hadrat Imam Mahdi alaihissalam di akhir zaman ini, yang meneruskan misi Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam Darul Qutni jilid 1 halaman 188. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah keluarnya api dari Yaman. Jadi tanda lain di dalam hadis tadi adalah keluarnya api dari negeri Yaman.
Tanda ini pun sedang kita saksikan, bahwa api peperangan sedang berkobar di Yaman dengan terjadinya serbuan pasukan Saudi Arabia sejak tanggal 26 Maret 2015 yang lampau. Dibantu tentara koalisi menyerbu negeri Yaman. Demikian hebatnya serangan itu, sehingga sudah mengakibatkan banyak korban jiwa. PBB mencatat bahwa selama 2 pekan berlangsungnya serangan, sudah 500 orang lebih tewas dan menimbulkan kepanikan serta ketakutan bagi warga lainnya yang selamat. Puluhan ribu warga Yaman, mereka melakukan eksodus, pengungsian besar-besaran, dengan melakukan perjalanan laut untuk menyeberang menuju Somalia atau negara lain yang lebih aman. Demikian pula warga yang berasal dari negara-negara lain yang tinggal di Yaman pun dijemput oleh pemerintahnya masing-masing untuk dibawa pulang demi keselamatan. Pemandangan ini persis seperti yang digambarkan di dalam hadis tadi, bahwa api yang keluar dari Yaman akan menyebabkan orang-orang berlarian dan berkumpul ke tempat kumpul mereka yang aman. Di dalam khutbah akhir ini saya akan tutup berkenaan dengan di akhir zaman ini ada pesan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita kaum muslimin, apabila Imam Mahdi atau Nabiullah Isa alaihissalam telah datang sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, supaya kita berbaiat kepada beliau, kepada hajat Imam Mahdi alaihissalam, walaupun kita harus merangkak di atas salju, sebab beliau itu adalah khalifah Allah dan Al-Mahdi. Terdapat di dalam Ibnu Majah. Wakil Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, di akhir zaman ini, yang akan meneruskan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, agar umat Islam bersatu kembali dalam satu jamaah yang dipimpin oleh seorang imam yang telah dijanjikan, yaitu khalifah bagi orang-orang mukmin yang beramal soleh, sesuai dengan Quran surah An-Nur surah 24 ayat yang ke-56. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat terselamatkan dari bahaya-bahaya. Bapak-bapak, anak-anak sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dapat disampaikan di dalam kesempatan Jumat kali ini berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman. Ada 10, masih banyak tanda-tanda akhir zaman yang diterangkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada sabda-sabda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika hajat Imam Mahdi datang, mudah-mudahan kita dapat berbaiat untuk memenuhi pesan daripada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita dapat terselamatkan dari bahaya dunia ini. Amin. Allahumma amin.